Halo semuanya, selamat datang di channelku ya. Ini sebenarnya ya video kedua sih dari yang sebelumnya aku bahas soal soundhoreg ya. Tapi ini aku mau cerita aja tentang fenomena sekarang yang banyak banget orang gampang tersinggung. Nggak tahu kalau misalkan sebelumnya ya. Tapi aku disclaimer dulu. Di sini aku nggak mau terlalu banyak beropini terlalu dalam tentang apa yang aku nggak tahu. Aku cuma opini yang aku tahu-tahu aja. Dan itu tadi aku beberapa hari ke belakang itu memang sempat, karena aku nggak suka scroll scroll apapun, mau TikTok mau search YouTube dan lain, aku nggak suka banget. Tapi nggak tahu kenapa beberapa hari ke belakang itu aku suka scroll atau TikTok search gitu, karena bukan untuk tontonan, tapi aku pengen melihat gitu media sosial ini tuh apa menariknya gitu, kok banyak orang yang scroll sampai lupa waktu. Jadi aku penasaran gitu, dan memang memang iya kadang-kadang lupa waktu karena ngenteng wae gitu ya. Terus yang aku lihat adalah di dalam isi komentarnya itu sekarang itu lagi rame soal donat kan, donatnya Mbak Pingkan Mambo ya, itulah mungkin, atau mungkin dari masalah-masalah lain soal Mbak R dan lain-lain. Nah, itu banyak banget lagi rame di TikTok gitu ya. Dan aku nggak tahu ya, opininya banyak orang itu kan, kita juga juga susah untuk melihat siapa yang punya akun tersebut, entah itu anak kecil yang umur 10 tahun dia pegang HP terus komentar seenaknya, atau mungkin akun yang memang gak ada fotonya terus seolah-olah berlagak dia itu adalah orang yang paling merasa ini merasa itu dan lain-lain gitu ya. Dan kalian merasakan gak sih, ini aku coba untuk mengajak kalian berpikir tentang eranya sekarang gitu ya. Kalian merasakan gak sih semakin kesini kayaknya media sosial itu kayak semakin semakin agak agak susah untuk menerima sesuatu yang fakta, atau mungkin dari dulu. Karena menurutku ya, kalau misalnya kadang-kadang aku sendiri ngomong fakta gitu sama teman-teman atau apa gitu kan, itu mereka kayak merasa sakit hati. Padahal kalau cara berpikirku tuh gini, anjir lah, ya udah kalau kamu kayak gini ya wis aku aja kayak gini gitu. Jangan kamu kayak gini terus kamu seolah-olah nggak kayak gini. Itu menurutku kayak agak lucu. Kenapa nggak harus mengakui aja gitu? Ya menurutku menerima fakta. Menerima fakta itu adalah sesuatu yang menerima diri. Menerima fakta kalau diri kita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, menurutku kayak satu hal yang mana itu akan membantu kita untuk mengevaluasi diri kita biar kedepannya lebih baik. Itu menurutku. Nah, kebanyakan kalau misalkan aku ngelihat teman-temanku tidak merendahkan mereka dan aku sangat menghormati mereka. Ketika aku ngomongin fakta, mereka tuh kayak nggak bisa terima. Dan meskipun ujung-ujungnya mereka terima ya, karena aku selalu bilang kenapa aku bilang kayak gini dan harus jujur gitu, karena biar kamu begini gini. Cuman boleh setuju dan boleh enggak, boleh marah ya terserah gitu. Ini cuman faktanya kayak gini, kayak gitu kalau aku ya. Nah, kembali lagi ke komentar. Kalian merasa nggak sih kalau misalkan kita buat apa-apa yang sedikit aja gitu, padahal kita nggak ada niatan untuk membahas itu, tapi seolah-olah kayak digiring kita membahas itu. Anggaplah apalah, terserah apapun, apapun. Dan itu selalu panjang banget pembahasannya. Bahkan ada satu komentar apa ya, misalkan kayak mengomentari soal aku sendiri lah, soal sonorek, anggaplah sonorek. Mungkin kalau misalkan aku membahas soal sonorek atau apa, padahal aku cuma menyampaikan ini sudut pandangku. Sudah aku bilang ini sudut pandang dan ini perspektif. Semua orang punya opini dan semua orang punya hak untuk beropini. Semua orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Aku sudah disclaimer gitu. Aku yakin pasti akan ada banyak orang yang berpikir, ah karpe dewe lah, kon taek lah, gini-gini. Kayak nggak ada dasarnya mereka tuh ngatain. Kadang-kadang pasti kayak gitu. Karena mereka itu berpikir bahwa ketika aku menyampaikan perspektif itu semua orang harus setuju dengan aku, padahal kan enggak. Meskipun aku bilang ini, bilang itu, meskipun artis siapapun bilang ini, dan mereka semua juga nggak mengajak. Kecuali kalau misalkan benar-benar mengajak ya, kalian harus mengikuti aturanku. Kalau menurutku sih gini, jadi kalian harus mengikuti dan aku pasti benar. Itu tuh kayak jelas banget ya. Cuman masalahnya di sini kan sudut pandangku. Kalau aku tuh pemikirannya gini, 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 gini. Kayak menurut kalian gimana? Setuju nggak? Nah, kayak gitu kan. Jadinya kayak agak agak lucu ketika kita membahas sesuatu yang memang ini tuh nggak perlu kamu dalami terlalu dalam gitu loh. Jadi kayak aku misalkan bahas apa, nggak usah dibawa kemana-mana. Nah, mirisnya adalah
komentar-komentar saat ini tuh ya itu tadi nggak berdasar. Sayangnya kita nggak punya alat untuk mendeteksi bahwa yang punya akun itu bocil atau mungkin anak-anak yang memang dia itu baru pegang HP dan komentar seenaknya sendiri tanpa mereka memperdulikan perasaan orang yang membuat konten. Dan itu sekarang juga banyak banget yang merasakan, tapi ya sekarang kan juga banyak banget konten kreator yang sadar itu sih. Bahkan aku sendiri punya konten eksperimen atau apa, kalau misalkan suatu saat diejek tentang kontenku, tentang hasilnya dan lain-lain, ya terserah. Dan jujur aku bodo amat sih. Ya nggak tahu ya, sekarang tuh kayak banyak banget sih, sensitif banget orang-orangnya itu. Bahas apa digirinya kemana, bahas ini digirinya ke sana, jadi kayak nggak karu-karuan. Sesuatu yang harusnya nggak dibahas, sesuatu yang harusnya nggak dibahas panjang, itu malah dibahas panjang. Susah kan kalau misalkan kita kayak gitu itu. Kenapa sih nggak tenang-tenang aja gitu loh? Kayak misalkan orang membahas ini, oh yaudah sih memang kayak gitu, karena orang kayak susah menerima menerima perbedaan gitu loh. Ya meskipun pada dasarnya orang Indonesia itu banyak banget yang menerima perbedaan atau toleransi itu banyak banget. Tapi di sisi itu semua menurutku itu cukup bahaya ketika ada satu orang yang memang berkata A dan berkata benar dari satu orang itu sendiri. Terus kayak orang lain itu malah menyalahkan, bukan membuat counter dari pernyataan si yang katanya benar itu. Itu tuh kayak kayak agak miris menurutku ya. Harusnya ketika misalkan lah aku membuat video seperti ini, ya dibalas dengan counter video juga. Balas dengan counter yang opinimu seperti ini, opiniku seperti ini kan gitu. Bukan dengan counter ancaman atau mungkin counter kayak akon salah lah, akonku pasti salah lah, enggak anu gini 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 panjang banget ininya menyalahkan itu kayak salah banget gitu loh. Intinya kita punya pendapat dan perspektif ataupun sudut pandang itu bebas. Kalian boleh boleh punya sudut pandang apapun, tapi ya harus harus gimana ya? Harus berjalur gitu loh. Kayak misalkan aku menyampaikan apa ya itu keresahanku. Aku menyampaikan sound horeg mengganggu ya itu keresahanku. Karena memang aku ya merasa rasa aja ketika jalan ditutup dan aku merasa rasa ketika tidur nggak bisa tidur anjir gitu. Karena soundnya terlalu keras gitu ya. Tapi ya kembali lagi itu keresahanku dan semua orang nggak tahu ya ada banyak orang di luar sana yang sama atau enggak, atau mungkin di luar sana yang merasa bahwa oh enggak sih menurutku ini hiburan, ya udah nggak apa-apa sih, ya itu udah kamu merasa itu hiburan ya udah, ya wes intinya di situ aja, bukan merasa kayak kamu harus menyuruh aku seolah-olah aku harus suka sonoret gitu ya, nggak bisa dong. Kalian siapa gitu lo nyuruh-nyuruh orang harus setuju dengan opinimu, kan nggak bisa. Ya itu menurutku kayak sekarang harus diberdayakan sih ketika orang punya sudut pandang atau perspektif atau opini. Kayaknya orang itu juga harus berpikir bahwa ya kamu boleh setuju kok, kamu boleh nggak setuju kok, kan gitu. Bukan berarti kalau misalkan kamu nggak setuju, bukan berarti kalau misalkan aku nggak setuju, terus aku harus memaksa kamu setuju dengan aku. Itu kayak lucu menurutku. Ya mbak lagi ya itu pasti akan ada banyak orang yang paham itu sih. Tapi ya itu tadilah, aku mau bilang apa ya? Tadi ya kayak soal banyak orang yang gampang sensitif atau marah. Tapi ya menurut kalian gimana ya? Kalian merasakan itu juga nggak? Ya kalau aku sih merasakan ya, karena aku sendiri kan juga karena suka buat konten gitu ya. Jadinya kayak aku ngerasa anjir lah gitu, masalah ini aku bahas apa kok digiring ke sini gitu anjir. Dan aku kayak malas banget untuk berdebat dengan orang-orang gitu loh, kayak di komentar itu malas banget, jujur malas banget. Jadinya kalau misalkan suatu saat konten-kontenku di channel-channelku yang berbeda-beda itu banyak banyak kritikan, dan kalau kritik saran mungkin kalau misalkan ini kayaknya bagus ya aku ambil. Tapi kalau misalkan nggak penting cuma ngata-ngatain tai loh, tai lah kon ngomong bacot lah sembarang galeri ya. Mohon maaf, percuma juga kalian nulis kayak gitu di postingan-postinganku atau di video-videoku. Dan aku nggak bakal dengerin juga sih, dan aku juga bodo amat gitu. Jadi ya kalian daripada buang waktu untuk ngata-ngatain orang atau ngata-ngatain aku suatu saat ya, lebih baik ya tenaga kalian disimpan aja buat yang lain gitu aja sih ya. Cuman ya ini kayaknya kameraku udah panas dan ini udah mendekati 10 menit, jadi kurang berapa detik lagi ya. Ya mungkin itu ya, itu aja ya. Gimana menurut kalian soal sonorek, soal ketersinggungan? Dan aku juga suka sih dengan opini-opini soal stand up komedian yang memang kayak Paman Coki, kayak Mas Deretan Muslim.
Dan mereka menurutku adalah orang-orang yang pernah membicarakan soal ketersinggungan, dan bahkan Raditya Dika, Mas Raditya Dika juga ya beliau memang idola sih. Jadi aku suka banget cara berpikir beliau yang sangat-sangat open mind dan mind blowing. Jadinya ya ketersinggungan itu emang boleh dimiliki oleh semua orang sih memang. Tapi ya semua orang itu nggak harus apa ya nggak harus menyalahkan ketersinggungan itu. Boleh setuju, boleh tidak gitu aja. Kok aku lama-lama makin ngelantur ya ngomongnya karena ngantuk mungkin ya. Ya udahlah, ini udah 10:30 dan makasih sudah dengerin. Nggak tahu apa dan ada yang nonton atau enggak, tapi ya udahlah. Bye bye.